Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur hari ini Sabtu 26 Juli 2025 kita kembali boleh berjumpa di dalam persekutuan doa hari Sabtu. Dan renungan di dalam doa hari Sabtu ini diberikan judul Akhir yang Tragis, sebuah perenungan dan pergumulan menghadapi kelelahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk sepanjang minggu ini kami boleh belajar begitu banyak hal mengenai bahaya dampak dari kelelahan hidup yang berbahaya di dalam kehidupan kami. Kiranya kami diberikan kehati-hatian dan kewaspadaan, dan kami juga memohon agar kekuatan yang daripada Tuhan senantiasa Tuhan berikan bagi kami. Kami sebentar akan merenungkan firman-Mu. Mohon Tuhan juga boleh memimpin dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, nats Alkitab hari ini terambil dari 1 Samuel 4 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, dan ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Lagi pula tabut Allah dirampas, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Ayat yang ke-17, jawab pembawa kabar itu, orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan yang besar telah diderita oleh rakyat. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas, telah tewas, dan tabut Allah sudah dirampas. Ketika disebutnya tabut Allah itu, jatuhlah Eli terentang dari kursi di sebelah pintu gerbang. Batang lehernya patah dan ia mati. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk melihat kembali sejarah pelayanan Imam Eli. Kitab 1 Samuel menceritakan hampir 100 tahun sejarah bangsa Israel, mulai dari kelahiran Samuel sampai wafatnya Saul. Kitab 1 Samuel juga merupakan mata rantai peralihan dari masa hakim-hakim kepada masa raja-raja pertama Israel. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana sulitnya situasi, kondisi pelayanan yang dihadapi oleh Imam Eli. Imam Eli melayani sebagai seorang imam dan hakim di Israel selama 40 tahun. Sungguh, sebuah masa yang tidak singkat. Berbagai kesulitan dan tantangan telah dihadapi. Jatuh bangun dalam pelayanan juga telah dilalui oleh Imam Eli. Kelelahan fisik, kelelahan emosional, dan spiritual membawa Eli di dalam situasi yang tidak mudah. Padahal Tuhan sudah memperingatkan sampai 2 kali di dalam 1 Samuel 2 ayat 27-36 dan 1 Samuel 3 ayat 11-18. Namun demikian, Eli tidak mampu berbuat banyak. Ia tidak berdaya untuk memperbaiki semuanya. Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Bahkan Eli pun jatuh di dalam keserakahan. 1 Samuel 2 ayat 29. Oleh sebab itulah konsekuensi yang mengerikan dialami oleh Eli dan keluarganya. Hofni dan Pinehas tewas di tangan orang Filistin, dan pada waktu mendengar berita kedua anaknya tewas dan tabut Allah dirampas, Eli jatuh dari kursinya, batang lehernya patah dan mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Eli adalah seorang imam dan hakim, bisa mengalami kelelahan, bahkan akhir hidup yang tragis. Elia, seorang nabi yang luar biasa dipakai Tuhan, tapi juga manusia biasa, mengalami ketakutan, bahkan depresi, dan sempat ingin mati. Yunus, seorang nabi yang tidak kebal dari kelelahan emosional dan spiritual. Dia sempat melarikan diri dan juga berkata ingin mati, atau lebih baik mati saja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika mereka bisa mengalami burnout, apalagi kita. Burnout adalah sebuah keniscayaan. Jika kelelahan hidup itu adalah sebuah keniscayaan, kiranya renungan sepanjang minggu ini menjadi sebuah pembelajaran yang penting
di dalam pergumulan iman kita ketika menghadapi kelelahan di dalam hidup kita. Dan ada pelajaran penting bagi kita yang hari ini saya juga mau bagikan kepada kita. Yang pertama, di dalam Tuhan selalu ada harapan dan kekuatan serta kelegaan bagi orang yang percaya. Yesaya 40 ayat 31. Yesaya mengingatkan, sebab orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ia seumpama raja wali yang naik terbang. Dengan kekuatan sayapnya, ia berlari dan tidak menjadi lesu, ia berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita beriman, maka Tuhan akan memberikan kekuatan dan semangat yang baru bagi saudara dan saya. Dan di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus mengingatkan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Manakala di dalam kelelahan hidup kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kelegaan bagi saudara dan saya. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan menyertai. Tuhan adalah tempat perlindungan dan Dia juga adalah sumber pertolongan yang sejati. Di dalam Mazmur 46, pemazmur mengingatkan, Allah adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita, pertolongan yang nyata dalam kesulitan. Karena itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi runtuh, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun airnya menderu dan berbusa, sekalipun gunung-gunung gemetar karena gelombangnya. Tuhan, semesta alam menyertai kita, kota benteng kita, ialah Allah Yakub. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kondisi yang begitu melelahkan, bahkan mungkin saudara dan saya sudah tidak berdaya, percayalah, Tuhan semesta alam, Dia akan menyertai. Dia adalah tempat pelindungan kita, dan Dia adalah sumber pertolongan yang sejati bagi saudara dan saya. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, milikilah waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Yesus, Sang Teladan Agung kita, memberikan contoh yang begitu luar biasa di dalam segala kesibukan pelayanannya, di dalam segala rutinitas yang Dia lakukan, selalu menyediakan waktu untuk berdiam diri Dia di hadapan Bapa. Matius 14 ayat 23 dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Segala pekerjaan, segala rutinitas, tugas-tugas di kantor, tugas-tugas di sekolah, tugas-tugas di dalam perkuliahan, semua tugas tanggung jawab di dalam rumah tangga merupakan hal yang penting yang harus kita kerjakan. Tetapi mari mengingat agar kita senantiasa diberikan kesegaran, kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus tetap menyediakan waktu untuk berdiam diri di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara, dan kita terus ditolong oleh Tuhan untuk menghadapi setiap kelelahan yang kita alami. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama-sama. Kiranya perenungan sepanjang minggu ini menolong kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, karena Engkaulah sumber pertolongan, sumber kekuatan kami, dan Engkaulah sumber perlindungan atau tempat perlindungan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengambil sikap doa. Nanti pokok-pokok doa akan ditayangkan. Silahkan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdoa secara pribadi atau bersama dengan keluarga. Kita menaikkan doa syafaat bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.